Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati kakak-kakak pembina Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga beserta seluruh anggotanya dan para pemirsa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk ketemu kembali dengan bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia diturunkan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batil. Maka patutlah kita bersyukur atas nikmat ini. Mengenai Al-Quran, dahsyatnya yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Ada 3 hal yang akan kita sampaikan mengenai dahsyatnya Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diterima oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemukjizatan Al-Quran ini tidak dapat yang bisa menandingi, baik dari grammarnya, tata bahasanya, kosakatanya, atau juga maknanya, kalimatnya, karena kalimat Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran mampu menembus hati yang mendengarkan. Ini dikisahkan ketika sahabat Umar bin Khattab belum menjadi sahabat Nabi dan juga begitu bencinya kepada baginda Nabi. Ketika mendengar adiknya sudah masuk agama Islam, begitu marahnya beliau pada adiknya dan beliau bertekad akan memberi hukuman. Sampailah sahabat Umar di rumahnya adiknya, tetapi ketika mendengar adiknya membaca Al-Quran dengan bagus, dengan merdu, maka hatinya luluh seketika itu. Dan dengan berkat Al-Quran itu, sahabat Umar bin Khattab masuk Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk yang dahsyat, memberikan kenyamanan bagi kita, bagi manusia, apalagi ketika manusia itu ditimpa berbagai masalah. Maka kembalilah kepada Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena dengan Al-Quran hati kita akan tenang. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW telah menyampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Dengan membaca Al-Quran pasti kita akan dituntun hatinya agar terus mengingat Allah, agar terus menyebut nama-nama Allah, berkomunikasi dengan Allah melalui membaca Al-Quran, sehingga hati kita akan tenang.
Ketika hati kita akan tenang, maka semua persoalan hidup, semua permasalahan hidup akan terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, dasarnya Al-Quran bisa dilihat dari keutamaannya. Keutamaan membaca Al-Quran. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya dalam kitab Riyadhus Shalihin menerangkan beberapa keutamaan Al-Quran. Di sini akan kami sampaikan 3 hal. Yang pertama, Al-Quran ketika dibaca akan menjadi syafaat, penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW telah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang ketiga, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'asyafarati kiramal bararah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, kelak ia bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari keterangan-keterangan terkait dengan dahsyatnya Al-Quran, mari kita istiqomahkan, dibiasakan tiap hari membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang pahalanya dilipat gandakan, maka diistiqomahkan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, kita semua adalah kelompok-kelompok dari 4 kelompok yang dirindukan surga. Semoga dengan membaca Al-Quran, kita semua terbebaskan dari masalah. Semoga hati kita tenang, dan juga kita selalu dirindukan surga agar kita bisa masuk di dalamnya. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.